Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para ustadz, ustadzah, teman pendidikan Al-Qur'an di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, dan juga para aktivis LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Yogyakarta. Yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita dalam topik ngaji bareng LDPQ. Untuk kajian kita pada hari ini adalah mengenai jawaban azan dan iqomah. Oke, kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi saya, redaksi LDPQ. Ya. Yang pertama, pertanyaannya ada 4 ini. Seseorang yang mendengarkan azan, apa yang harus diucapkan untuk menjawabnya? Yang kedua, bagaimana apabila azan subuh ketika mendengar kata-kata muadzin as-sholatu khairum minan naum, apa yang harus diucapkan? Yang ketiga, bagaimana jika terdengar suara azan secara bersamaan atau suara azan yang dikumandangkan dari berbagai masjid yang dekat dengan kita? Dan yang terakhir, bagaimana jawaban untuk iqomah? Oke, kita jawab ya satu persatu. Yang pertama mengenai disyariatkannya menjawab azan. Para ulama sepakat disyariatkan menyimak azan dan menjawabnya. Walaupun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Mazhab Hanafiyah dan sebagian Malikiyah berpendapat hukumnya wajib menjawab azan itu. Sedangkan Syafi'iyah, sebagian Malikiyah yang lain, dan Hanabilah berpendapat hukumnya sunnah. Karenanya, siapa yang mendengar kumandang azan, agar ia diam dan menyimak, lalu menjawab azan. Begitu ya. Jadi ini intinya, walaupun ada yang punya pendapat wajib, ada yang mendapat sunnah, yang jelas menjawab azan itu disyariatkan oleh agama. Dasar hadisnya adalah ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa," apabila kamu mendengar panggilan azan, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulul muadzinu, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis riwayat Muslim juga, Rasulullah bersabda, "Idza qala al-muadzinu," apabila muadzin berkata Allahu Akbar, faqala ahadukum, maka hendaklah menjawab salah satu di antara kamu, hendaklah kamu menjawab Allahu Akbar. Summa qala, kemudian tatkala sang muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, qala, maka hendaknya yang mendengar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala, kemudian tatkala sang muadzin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hendaknya yang mendengar juga mengucapkan hal yang sama. Summa qala, kemudian tatkala sang muadzin berkata hayya 'alas shalah, qala, maka yang mendengar menjawab la haula wala quwata illa billah. Summa qala, maka tatkala sang muadzin berkata hayya 'alal falah, qala, maka sang yang mendengar hendaknya menjawab la haula wala quwata illa billah. Summa qala,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tatkala sang muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, qala, maka hendaknya yang mendengar mengucapkan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tsumma qala la ilaha illallah. Maka tatkala sang muadzin berkata la ilaha illallah, qala, hendaknya yang mendengar juga mengucapkan la ilaha illallah. Min qalbihi dakhalal jannah. Maksudnya barang siapa yang menjawab dengan sepenuh hati, ia akan masuk surga. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi jelas ya, bila mendengar azan maka jawablah seperti yang diucapkan muadzin, kecuali pada lafal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, atau ditambah illa billahil aliyyil azim. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jawaban untuk azan subuh pada saat muadzin mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum. Ini yang belum ada di situ kan. Ya. Para ulama memberi istilah lafal as-sholatu khairum minan naum itu dengan nama at-taswib. At-taswib, ya, pakai sa. At-taswib disyariatkan berdasarkan hadis Abul Maghburah yang berbunyi fa in kana sholatu subhi, maka jika ada dalam salat subuh, qulta, hendaknya kamu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan juga Ahmad. Hadis ini dianggap sahih oleh Al-Albani yang di dalam kitab Takhrij Al-Miskah. Jadi berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama menghukumi at-taswib itu sebagai sunnah pada azan subuh. Demikian pula penulis kitab Fiqh Sunnah ya, menyatakan at-taswib dalam azan fajar telah diriwayatkan dari hadis Bilal, Sa'ad Al-Qard, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Naim An-Naham, Aisyah, ya, Abu Al-Mahdurah. Ya. Yang terbaik ya, dari yang nulis kitab Fiqh Sunnah, ya, Sayyid Sabiq, ya. Yang terbaik dari semua periwayatan di atas adalah 3 riwayat terakhir. Dan ia dengan keseluruhannya telah menunjukkan pensyariatan at-taswib dalam azan fajar. Bagaimana menjawabnya? Nah, ini pertanyaannya ya kan. Bila seseorang mendengar at-taswib, maka disyariatkan menjawabnya. Bagaimana jawabannya? Ternyata telah terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Perbedaan ini terjadi disebabkan tidak atau mungkin belum ditemukannya hadis yang secara khusus menjelaskan masalah ini. Ya. Bapak Kiai Haji Dr. Ahsin Sahul Muhammad, ini pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cirebon, mengutip kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi menjelaskan, ketika muadzin mendengungkan as-sholatu khairum minan naum, maka pendengar membaca sodaqata wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan beliau menegaskan, ya, saya beri tulisan merah di sini biar jelas, tapi ini bukan berdasar hadis, tapi boleh diamalkan. Sedangkan Kiai Haji Dr. Maksudin, dosen UIN Sunan Kalijaga, juga menegaskan bahwa dasar hadisnya belum ditemukan. Namun ada dasar yang dinukil ulama salaf, seperti dalam kitab Nihaya Al-Matlab, dalam kitab Faid Al-Qadir, dan kitab lain. Nah, dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab juz 2 halaman 55, di sana ditulis ya, wa idza qala al-muadzinu fi sholati subhi, dan tatkala muadzin ya, berkata di sholat subuh as-sholatu khairum minan naum, ya, fajawabuhu bi, maka jawabannya adalah sodaqata wa barirta, ya, jawabnya adalah sodaqata wa barirta, ya, yang artinya
engkau benar dan engkau sungguh-sungguh benar. Ya Haji Maskop, ini kiai dari Kebumen ini ya, mengutip kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad berpendapat bahwa jawabannya juga sodaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sebagaimana jawaban yang ada dalam kitabnya Imam Nawawi Al-Adhkar. Sementara ada yang mencukupkan dengan sodaqta wa barirta. Sedang Ustadz Khalid Samhudi ya, berpendapat bahwa bila seseorang mendengar at-tasbih, maka disyariatkan membalas dengan mengucapkan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Jadi seperti yang diucapkan oleh muadzinnya. Jadi muadzin berkata as-sholatu khairum minan naum, maka dijawab juga as-sholatu khairum minan naum. Ini ya berdasarkan keumuman hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum, jika kamu mendengar an-nidaa adzan faqulu, maka hendaknya mengucapkan mislama yaqulul muadzinu, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, Ustadz Khalil Samhudi, adapun jawaban dengan sodaqta wa bararta atau wa barirta, ya, dan juga jawaban lain ada yang mengatakan sodaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua bacaan ini adalah bacaan yang tidak terdapat hadis sahih yang mendukungnya. Ya, sekarang, nah itu jadi kesimpulannya memang ada dua pendapat itulah yang populer ya. Yang satu mengatakan jawabannya adalah sodaqta wa barirta, yang satunya lagi jawabannya adalah peniripan seperti yang diucapkan oleh muadzin as-sholatu khairum minan naum. Sekarang mengenai azan yang bersamaan, ya. Ustadz Isfatu Fadilatul ya, menjelaskan bahwa jika terdengar suara azan secara bersamaan atau suara azan yang dikumandangkan dari berbagai masjid yang dekat dengan kita, maka kita disunahkan menjawab salah satu saja dari azan tersebut. Saran saya sendiri, maksud saya pribadi, ya pilih suara azan yang terdekat dan diri kita menjadi anggota jamaah dari masjid tersebut. Ya, kalau dijawab semuanya nanti nggak selesai. Ya, salah satu saja dari suara azan yang terdekat dan yang kebetulan kita juga menjadi anggota jamaah di situ. Atau paling tidak kita paling sering ya, ikut berjamaah di situ. Dan bagaimana jawaban untuk iqomah? Ketika dikumandangkan suara iqomah, maka sunnah bagi kita menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin saat azan. Ya, jadi kita sudah terangkan tadi ya. Kecuali pada kalimat qad qamatis shalah, maka dijawab dengan lafal aqamah Allah wa atamaha. Ini berdasarkan hadis an Syahri bin Hausyab an Abi Umamah au an ba'di ashabin Nabi anna Bilal, bahwa Bilal akhadha bil iqamah, memulai dalam qomat. Falamma an qala, maka tatkala Bilal berkata qad qamatis shalah, ya, qala nabiyyu, maka Nabi menjawabnya dengan aqamahallahu wa atamaha. Allah telah memerintahkan untuk kita menegakkannya dan melestarikannya. Ya, ini terjemahnya tadi hadis riwayat Abu Dawud ya, nomor 528. Kata penutup, ini sudah selesai semuanya, sudah terjawab ya, bahwa ini saya tulis terus ini ya, karena kemungkinan besar akan terjadi juga perbedaan pendapat. Ada pendapat yang lain maksud saya yang berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan. Bahwa berbeda pendapat itu merupakan sunnatullah ya, dan ambillah rahmat dari perbedaan pendapat itu. Sehingga dalam beribadah itu hakikatnya harus diimani, diilmui ya,
diamalkan dan ikhlas semata-mata, taat, taslim, dan istiqomah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita harus berlapang dada ya kalau ada yang berpendapat beda. Teruslah belajar, belajar dan belajar. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah ya yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tadi. Ya, semoga bermanfaat. Ya, dan kalau ada hal-hal yang lain bisa ditanyakan lewat WA maupun lewat media-media yang lain. Ya, kurang lebihnya mohon maaf tadi. Ya, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.